kalau toh mau menyanyi Heeh. dan mau ngambil duit dari Heeh. nyanyi, saya kira itu sah saja. Mmm. Daripada pekerjaan yang lebih kotor, lebih baik menyanyi lah ya. Mmm. Tapi paling tidak kita punya tanggung jawab gitu pada pekerjaan kita. Mmm. Artinya kalau memang menyanyi ya belajar nyanyilah Iya. gitu. Kita Mmm. punya tanggung jawab nggak jadi jangan mengandalkan pada teknologi. Kalau sekarang ada teknologi memang, teknologi yang sangat Canggih ya bikin canggih suara bisa, bagus. suara nggak bagus, timbre tetap, Mhm. tapi tapi bisa Ditambahin. bisa nggak Pemirsa, ada seorang ibu, ya lumayan kaya lah dia. Dia ingin sekali menyaksikan pertunjukan konser musik seorang penyanyi terkenal. Terus dia tanya dong, "Harganya berapa Pak tiketnya?" Terus dia bilang, "Satu orang Rp500.000 Bu." "Apa? Rp500.000? Sebentar, saya mau cari itu, produsernya." Terus dia datang ke produsernya atau ke si promotornya, "Gimana sih Pak, kok harga tiket bisa Rp500.000 untuk satu orang? Memangnya sekarang penyanyi itu sudah langka?" Terus dengan santainya si, produsernya bilang gini, "Penyanyinya sih nggak langka Bu, tapi orang-orang yang mau beli tiket itu yang langka Bu." Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Tadi kayaknya Mbak Widya mainin lagu Bintang Kecil ya? Oh bukan ya? Tapi kalau denger lagu Bintang Kecil, dari kecil kita nyanyi lagu Bintang Kecil, dan siapa saja di dunia ini pasti pernah menyanyi. Entah lagu Bintang Kecil atau enggak paling paling tidak setiap negara punya lagu kebangsaan. Jadi mereka wajib untuk, menyanyi. Tapi kalau Anda tanya, bisa nggak sih mereka menari? Belum tentu semua orang bisa menari. Tapi problemnya sekarang adalah semua orang bisa menyanyi, tapi belum tentu mereka bisa jadi penyanyi. Semua orang bisa mainin musik, tapi mereka belum tentu bisa jadi pemusik. Yang hadir malam hari ini jadi tamunya Uges, 2 orang kondang, bikin Uges takut. Karena yang satunya lagi ternyata punya ilmu lain. Oh sihir ya, ya. benar benar benar. Ibu yang satu ini Mayang Sari, kita beri tepuk tangan dong buat Mayang Sari. Yeay. Dari kecil jadi apa, bintang radio. Bintang radio dari anak, remaja, sampai gede, Mhm. terus sekarang jadi penyanyi beneran ya? Belum mau jadi bintang yang Amin. lain ya? Enggak. Udah jangan merambah kemana-mana. Oke, satu lagi dong, Uges minta tepuk tangan buat Mas Haryono. Yeay. Apa kabar suhu? Baik baik, Ya ternyata selain menyanyi punya keahlian lain ya? punya Heeh. keahlian November itu. Tetep loh Dari tadi dibahas. Uges kehilangan konsentrasi gara-gara ramalan. Oke, katanya di bulan November ya jadinya Iya ya? Oke. November. Ayo kita ngobrol lah. Ya Hari ya ini ya kita ya. ngomong soal penyanyi. Nah, sekarang Oke. kan banyak penyanyi muncul nih, Mhm. nggak ujuk-ujuk, nggak tahu datang dari dunia mana, tahu-tahu jadi penyanyi. Tadinya nggak ada, terus jadi penyanyi. Itu fenomena apa sih, Kang Hari? Saya kira semua orang tuh menurut Profesor Rivers punya 5% kadar musik ya. Heeh, Makanya kalau melangkah tuh nggak kayak cecak orang itu. heeh, Kalau melangkah kan ritmis tak 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 mmm, tak. Kalau cecak kan tak 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 tak. Ini enggak. Kalau orang tuh melangkah tak 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 semuanya ritmis. mmm, Dan semua orang pernah menyanyi. Paling tidak menyanyi di kamar mandi mmm. seperti Bengawan Solo Oh itu itu Uges tahu lagi ya? nah paling nggak seperti itu. Paling nggak semua orang pernah menyanyi. Jadi kalau fenomena-fenomena menyanyi ini saya kira kalau menurut saya hampir tidak semua tapi hampir hampir keseluruhan hampir 80% itu masalahnya adalah masalah ekonomi kayaknya. Ini Ai, ini masalahnya banyak kayaknya yang ekonomi. kedesak rupanya ya? Banyak kedesak Mmm, dan dipikir mungkin menyanyi itu mudah. Memang menyanyi itu mudah. mhm, Tetapi menjadi penyanyi tidak mudah. mmm, Menyanyi itu mudah, mmm, Betul, semua saya orang bisa setuju. menyanyi, mmm. tapi Saya jadi penyanyi setuju. tidak mudah itu. Gimana Bu? Menjadi penyanyi tidak mudah cenah? Oh iya memang. Heeh. Memang, kebanyakan mungkin orang akan ngelihat bahwa jadi penyanyi itu enak gitu, nyanyi Kok cuman tertekan gitu sih lo sebentar. ngomongnya? Iya Oh enggak ya, dong, tapi kok lo seneng tertekan? kan nyanyi Oh kan? iya dong, harus Heeh. dong, gitu. Susahnya apa? Susahnya ya, apa ya, semua pekerjaan pasti saya menganggap bahwa hobi saya itu udah menjadi satu profesi gitu. Jadi, Mhm. kayak suka dukanya ya udah pasti ada, tapi ya gua nikmatin itu gitu. Kalaupun orang akan beranggapan bahwa dari pekerjaan itu bagaimana-bagaimana ya, itu terserah pemirsa. Oh jadi Oh. dikembalikan? Boleh kan kalau ada yang begini? Nggak dengar tadi saya.
Itu Saya kehebatannya Kang Ari. terpersona sama kamu jadi nggak Iya, dengar. bukannya dari tadi terpesona. Nggak dengar. ini Terpersona sama Poci ini nggak dengar. kok disamain sih? Enggak, dua-duanya. Sama, Oh, ya. sama ikan itu juga saya. Dia pinter ngeles, iya kan? Emang dari Kalau udah ke tadi. pojok dia ngeles. Enggak. Jadi saya pikir begini, ya, kalau toh mau menyanyi Heeh. dan mau ngambil duit dari nyanyi, saya kira itu sah saja. Daripada pekerjaan yang lebih kotor, lebih baik menyanyi lah ya. Tapi paling tidak kita punya tanggung jawab gitu pada pekerjaan kita. Artinya kalau memang menyanyi ya belajar nyanyilah gitu. Kita punya tanggung jawab nggak? Jadi jangan mengandalkan pada teknologi. Kalau sekarang ada teknologi memang, teknologi yang sangat Canggih ya canggih bikin bisa suara bagus. suara nggak bagus, timbre tetap. Tapi Ditambahin. bisa nggak fals, bisa segala macam. Cuma pada satu saat orang yang tidak punya teknik akan mentok. Berhenti pada satu saat, nggak bisa lagi. Dia mungkin bisa menyanyi lagu ini, disuruh lagu ini nggak bisa, suruh lagu itu nggak bisa. Jadi kalau orang tanpa teknik, teknik itu bukan Tuhan. Memang teknik bukan segala-galanya. Iwan Fals itu lagunya mungkin kalau kadar tekniknya rendah. Tetapi lagunya dia sangat bagus. Lagunya dia sangat berguna buat orang. Jadi teknik itu bukan segala-galanya. Bukan Tuhan, tapi juga bukan hantu. Jadi harus. Jadi apa kalau bukan Tuhan, bukan hantu? Apa ya? Jadi gini, teknik harus. Kalau kita mau menekuni satu profesi, kita harus, apalagi nyanyi, kita harus belajar tekniknya. Harus tanggung jawab lah pada profesi kita. Artinya ya kalau mau menyanyi, saya kira itu hak semua warga negara Republik Indonesia dan Ada di undang-undang ya, ini hak menyanyi ya? ada. Makanya Ngaco lah. makanya kalau 17 Agustus kan yang dinyanyikan lagu Indonesia Raya kan, ada lagu kebangsaan tapi tidak ada tari kebangsaan. Nggak ada yang 17 Agustus naik bendera ting teng tak ting teng. Oh itu Putri Malam belum. Lalu 17 Agustus nggak ada seni rupa kebangsaan. 17 Agustus naik bendera ngelukis. Gue kayaknya sampai terpesona loh. Gitu. Iya. Sampai Ini gue nggak sempat Ugus, ngomong. Iya, deh, ini nggak ada jadi pengen kesempatan loh. menanyakan yang satu ini sama ibu ya Bu ya. Apa tuh? Kan orang tua kalau nggak salah sinden ya, nyokap sinden ya. iya. Itu kepengaruh nggak sih? Kalau tadi kan dari unsur teknik segala macam. Kalau ini unsur keturunan ada nggak sih kebawa sama lo jadinya gue nyanyi aja deh ngikutin nyokap nyinden. Ya mungkin ada mungkin ya gitu. Cuman ya beda aliran kali kalau orang tua aku tuh seninya tuh seniman apa sih Sunda no tradisional. tradisional gitu. Kalau aku kan lebih ke pop gitu. Tapi pada dasarnya ya aku mungkin lebih ngelihat ya adalah darah seni dari kedua orang tua aku gitu. Ini dengar-dengar sekarang sering sama Tommy ya. Iya, ini rambut gue kalau nggak sama Tommy gimana dong? Bener nih. Aiman. 1 miliar loh. Apanya tuh? Lari ke situ. Oh enggak, dia emang penata rambutnya dia Tommy. Jadi jangan salah kaprah kalau belakangan dia sering-sering sama Tommy ya. Kita kembali lagi ke menyanyi itu tidak mudahnya. Tommy Kang, juga bisa menyanyi. masa? Iya. Tommy Dia kalau penata lagi rambutnya. ngeblow rambut gue Kamu kan nyanyi. Iya udah bahas Iya. ya. Iya dibahas. Oke, sekarang kalau misalkan kita lihat nih penyanyi ada dan tiada muncul dengan sedikit satu lagu atau lenyap gitu. Gimana tuh Kang? Biasanya kalau penyanyi yang memang tidak punya motivasi kuat untuk menyanyi, satu lagu, satu kaset misalnya, dia muncul terus lenyap, tapi tiba-tiba suka kaya gitu. Lenyapnya terus jadi kaya. Nah, Punya ini sih Cece mungkin punya cerita kali. Kenapa bisa muncul satu lagu terus bisa kaya? Aduh, saya termasuk di bagian yang itu nggak ya? Gue jadi mau Udah punya nanya. kayaknya dia kagak deh. Aduh, terima kasih Kang Han. Dibelain Kembali. Enggak, sekarang gini deh, pada dasarnya yang namanya seniman itu mau disadari atau tidak disadari oleh seniman itu sendiri, godaannya itu berat sekali. Oh merasa pernah tergoda ya? Ya Banyak yang bener menggoda nggak? dong kalau Bener gitu. nggak Kang Saya Hari? saya merasa Dia mah nggak ada yang ngegoda. saya belum ya, pernah karena belum dia pernah yang merasa menggoda menggoda. kamu. Gitu. Tapi kembali lagi kepada ya pribadi masing-masing gitu untuk menyikapinya itu bagaimana gitu. Gue tidak mengatakan bahwa si A itu begini, si B ini begini gitu aja. Oke. Tapi gue sih ya gitu deh. Kita percaya kok kalau ibu yang satu ini tidak tergolong yang punya album satu kemudian kaya raya. Tapi kita akan kembali lagi nanti ngobrolin soal yang satu ini. Tapi ada satu penyanyi yang belakangan ini dia punya banyak lagu-lagu yang tiba-tiba meledak. Tapi nggak tahu udah kaya apa Bom belum itu. ya. Itu bom itu meledak. Papanya yang kena Oh. musibah bom. Oke kita beri tepuk tangan buat Melly Guslo. Melly,
Kenapa sih kalau lo nyanyi bikin gue mau nangis? Iya loh, dia nyanyinya dengan sepenuh perasaan. dalam. Kayaknya ceritanya juga datangnya dari sebuah kisah ya. Ketawa-ketawa lagi. Bokap gimana Mel? Alhamdulillah udah baik. Udah baik kan ya? Oke, moga-moga cepat sembuh ya. Terima kasih. Oke deh, sekali lagi dong. Thank you buat Meli. Tuh kan ada kena bom nyasar. Kasihan deh bokapnya.